Memang MC kita satu ini lain dari yang lainnya teman-teman, karena sekian banyak MC isekai, kayaknya cuman dia doang nih yang kelakuannya di luar nalar, tapi bagus sih bisa menyelamatkan para perempuan idaman di sekolahnya, yang alias jadi haremnya dia juga nantinya kan. Yuk mari ditonton pembahasan mengenai Isekai The Cheat Skill episode ke-6. Pada awal cerita, langsung aja melanjutkan penemuan Yuya yang baru saja menemukan bangkai dari seorang sage, di mana dia mengambil sebuah buku diary yang berisikan mengenai pemikiran dan apa yang pernah dirasakan oleh sang sage. Dalam buku itu, dijelaskan mengenai keadaan si sage yang sudah bisa mencapai apa saja dalam kehidupannya, dari kekuatan mutlak yang sudah setara dengan para dewa. Tetapi ketika dia diundang untuk masuk ke dunia para dewa, dia menolak dan tetap ingin menjadi seorang manusia biasa saja. Apalagi, dalam pengalamannya, dia sudah bisa merasakan pengkhianatan dari umat manusia itu sendiri yang takut kepada dirinya karena kekuatan yang dia miliki cukup besar dan dianggap sebagai ancaman, yang padahal dia itu sudah membantu umat manusia di dunia itu ya teman-teman. Dalam buku itu memang sengaja dibuat untuk penerusnya agar tidak bernasib sama dengan dirinya, dengan cara untuk mulai membangun hubungan pertemanan dari teman, kekasih, ataupun keluarga, sesuai dengan norma yang ada di bumi dan dunia fantasi itu juga, agar Yuya nantinya tidak bernasib sama dengan si Sage. Karena memang dalam kehidupan Sage yang tidak mau berhubungan dengan orang lain yang membuatnya sangat kesepian. Makanya si Sage pun ada memberikan hadiah untuk Yuya, di mana dia sudah merangkum semua sihir yang pernah dia pakai di dalam buku itu. Tentu Yuya yang dari bumi, jadi dia tidak memiliki sirkuit sihir, dan sepertinya si Sage itu sudah bisa memprediksi masa depan, di mana dia akan memberikan sirkuit sihir miliknya ke badan Yuya yang bisa membantunya dalam menggunakan sihir. Setelah mendapatkan sirkuit sihir dari Sage, Yuya yang langsung berterima kasih ada langsung mencoba merasakan sihir di rumahnya langsung. Tentu dia langsung bisa memanipulasi sihir dengan sekali coba dengan bantuan dari sistem. Karena tidak sabar untuk mencoba, Yuya dan Naik langsung saja mencoba tes sihir di halaman rumah mereka. Saat dicoba sihir percobaan mereka, tentu saja berhasil dengan mudah ya teman-teman. Namun saat ditembakkan ke arah pohon, ternyata daya serang mereka cukup besar hingga membuat banyak pohon langsung rusak sekaligus. Berpindah ke kerajaan, di mana sang kapten pelindung putri yang sedang berhadapan dengan sang raja ada melaporkan hasil penelusuran mereka yang sudah berhasil untuk bertemu dengan Yuya, di mana dia sudah menyelamatkan putri sebelumnya. Namun sayangnya di sini, si kapten keseplosan minta sang raja untuk memberi putri Lexia nasihat karena dia tiba-tiba saja mengajak si Yuya untuk menikah, di mana hal itu menyulut kemarahan sang raja yang terlalu overprotective ke si putri. Sampai-sampai si raja ini menghancurkan patung-patung yang ada di ruangannya. Tentu hal ini membuat si kapten jadi makin pusing ya, karena dia lagi yang harus mengurusi kemarahan sang raja dan tindak kecerobohan si putri Lexia lagi. Memang si kapten Satria ini cukup tahan banting ya teman-teman, dan multitasking juga gitu kan. Kembali ke bumi, di saat sedang di kelas, Yuya yang mendapatkan informasi dari gurunya bahwa minggu depan akan diadakan edukasi lapangan, yang artinya mereka ada mau study tour bersama sekolahnya. Dikarenakan Yuya yang tidak pernah ikut dengan hal yang seperti itu pun agak bingung, dan dijelaskan oleh teman di sampingnya bahwa itu hanya kemah 3 hari 2 malam saja. Dan saat gurunya memberikan kelompok, Yuya mendapatkan kelompok bersama Kaede, Akira, dan Rin, si cewek yang modelnya kayak onesannya gitu teman-teman. Nah, ketika mereka sudah bercengkrama bersama, mereka pun akhirnya memulai pembicaraan mengenai persiapan untuk camping nanti. Di mana Yuya itu belum memiliki tas untuk camping, walaupun dia bisa melihat lagi barang bekas kakeknya yang sering berpergian ke luar negeri. Tentu Kaede yang mendengarnya ada langsung mengambil kesempatan untuk bisa mengajak Yuya pergi belanja bersama-sama untuk membeli tas camping di mall. Ketika pulang sekolah inilah, Yuya bersama dengan teman-temannya yang sudah berkumpul dan pengen berangkat ada kaget, terutama Ryu dan temannya yang berkacamata itu kaget bahwa Yuya bisa mengenali Kaori, sang bunga sekolah yang cukup terkenal, yang bikin mereka jadi segan gitu ya. Ini juga kesempatan untuk Kaori bisa bercengkrama dengan teman-teman Yuya, dimana Kaori sendiri kan jarang banget tuh untuk jalan-jalan bareng dengan teman-teman sebayanya. Aji mumpung aja gitu kan, jalan-jalan bareng bunga sekolah gitu. Tapi sayangnya, Akira yang sedang sibuk jadi dia tidak bisa mengikuti mereka dalam berbelanja di mall dan hanya bisa menangis sedih saja. Nah, setelah membeli tas pilihan Kaori, akhirnya mereka mulai membeli barang-barang keperluan lainnya dan mulai bersenang-senang di game center, di mana Singo langsung saja mengarahkan ke capitan yang berisikan action figure kesukaannya. Tentu Yuya yang bisa segalanya langsung membantu Singo dan teman-temannya yang lain untuk mendapatkan hadiah dari mesin capit yang lain juga, dari game, kotak pensil, hingga pin pun
langsung didapatkan oleh Yuya dengan mudah untuk teman-temannya dalam sekali tarik saja. Udah cheat banget ya teman-teman si Yuya kalau begini cara mainnya. Dia pun ada berpikir ini saja sudah bisa membuat teman-temannya senang. Karena hal sepele seperti ini saja itu adalah kali pertamanya untuk Yuya bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama dengan teman-temannya. Setelah asik bermain di game center, Yuya pun bersama dengan teman laki-lakinya pergi menuju kafe di lantai 7. Sedangkan cewek-cewek pergi ke lantai 13 untuk shopping dulu kan ya. Kalau nggak shopping baju tuh rasanya nggak pas gitu ya untuk kalau cewek. Hehe. Dan saat di kafe, Yuya bisa merasakan kehangatan yang cukup baru dirasakan olehnya. Karena ini pertama kalinya dia bisa merasakan ditemani oleh teman-teman yang bisa menerimanya atas dirinya sendiri sekarang ini. Karena ya mau gimana ya, Yuya kan sudah berubah dari bentuk wajah dan badannya. Tetapi saat sedang asik itulah, tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi dan semua orang diminta untuk berevakuasi dari gedung itu. Karena hal inilah, Yuya dan yang lainnya langsung panik karena kebakaran yang sudah besar itu ada membuat satu lantai tidak terlihat dan membuat lantai 13 tempat para perempuan jadi tempat yang berbahaya. Tentu saja, KAED yang menelpon Ryo ada mengatakan bahwa mereka telat untuk mengungsi, dan hal ini membuat Yuya langsung berlari menuju lantai 13 untuk menyelamatkan para ciwi-ciwi ini ya. Timingnya juga pas banget ya teman-teman, dimana si Yuya yang udah bisa menggunakan sihir, ada membuat armor dari air agar dia bisa melewati kobaran api dengan mudah. Sudah keren banget lah ya si Yuya, langsung aja dengan sigap mengangkat 3 ciwi-ciwi ini untuk diselamatkan. Tetapi karena api yang sudah besar dan bangunan yang sudah rapuh, membuat Yuya tidak bisa memiliki pilihan lain untuk menghancurkan lantai gedung mallnya agar bisa langsung menuju bawah. Karena hal itu sebagai pilihan terakhir ya, di mana dia harus mengeluarkan seluruh mana yang dia miliki untuk langsung turun ke bawah dengan serangan sihir tendangan kaki Kapten Tsubasa yang tajam ya teman-teman. Untungnya aja ya, Yuya dengan sempat untuk turun ke bawah dan langsung bisa diselamatkan oleh pemadam dan polisi. Tentu karena kecerobohannya ini, Yuya pun dimarahi oleh pemadam dan polisi yang bertugas. Tapi hal itu tidak apa-apa karena Yuya bisa menyelamatkan teman-teman atau ciwi-ciwi haremnya sekarang ini. Yang pada saat ayah KAED datang pun, Yuya langsung memberikan pin yang didapatkan oleh Yuya ke KAED. Di mana hal itu langsung membuat KAED senang sekali karena bisa menerima atau menyelamatkan barang spesial dari Yuya gitu kan. Dan memang ya namanya juga habis kena musibah ya. Makanya saking takutnya KAED pun menangis ke ayahnya karena dia bisa selamat lagi dari mara bahaya yang menimpanya. Tentu Yuya yang melihatnya pun ada berpikir mengenai keluarga, di mana dia merasa tidak punya hal itu. Tetapi ketika dia membuka pintu rumah saat pulang, dia pun langsung disambut oleh Night yang sudah menjadi keluarganya sekarang ini. So sweet ya teman-teman, mantap. Pada ending pun di sini ada yang aneh ya, dimana kita bisa melihat seekor kelinci yang bisa berbicara. Ada sedang diserang oleh gadis yang mau menangkapnya. Dimana tujuan gadis itu adalah untuk menghancurkan dunia. Dan si kelinci ini malahan ketika melihat sebuah ancaman seperti itu, langsung ingin mewarisi skillnya secepat mungkin untuk bisa melawan si bocah cewek ini ya seperti ya teman-teman. Agak aneh tapi ya begitulah ya. Haha. Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like videonya dan bantu share ke semua sosial media kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi teman-teman.